Memang kalau lihat dari ekosistem ya, masih ada obstacle atau hambatan. Pertama dari sisi perencanaan ya, itu pada waktu ditetapkan di bulan November, Desember setelah APBD ketok palu di bulan Oktober, itu perencanaan sebenarnya masih bersifat sementara. Nah, pada saat pembahasan detail di Februari Maret baru menjadi operasional. Itu ada selisih akhirnya yang membuat terjadi efisiensi di dalam anggaran pemerintah begitu. Terutama APBD itu sendiri ada perubahan dan sebagainya. Yang kedua adalah biasanya ada keterlambatan juklak dan juknis ya, anggaran-anggaran yang bersifat mandatori dari pemerintah pusat, misalnya dana alokasi khusus maupun DBA yang sifatnya dikhususkan atau normatif bagi program-program kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Keterlambatan ini membuat akhirnya pelaksanaan menjadi terlambat, penyerapan akhirnya menjadi tidak optimal, sehingga itu akan menjadi silpa yang cukup besar begitu. Kalau kita lihat memang dana-dana ini pada bulan tertentu, misalnya Juni, Juli itu akan memuncak, tapi lama-kelamaan akan turun di bulan Desember begitu. Nah, memang saya kira memang kalau kita lihat kalau pada bulan itu memang tidak bisa langsung habis dana di daerah karena siklus daripada pengadaan barang dan jasa itu yang menyebabkan kadang menumpuk ya, tapi akan menyerap di Desember. Nah, saya lihat memang ini yang saya kira ya tentu daerah akan ada manfaatnya ketika katakanlah menjadi sumber katakanlah ya bunga atau insentif dari dana yang masuk di bank-bank terutama bank pembangunan daerah. Ada insentif bunga dan selisih yang kemudian bisa dimanfaatkan meskipun itu kembali lagi menjadi modal untuk APBD itu sendiri begitu ya. Nah, saya kira memang yang perlu diperhatikan adalah selain ekosistem adalah soal spending. Nah, ini spending daerah memang menjadi problem ketika katakanlah ada keterlambatan atau misalnya ada penyesuaian dari program yang tidak bisa dilakukan, itu tidak bisa langsung diganti ya, tidak bisa langsung berubah, harus dikembalikan ke keuangan negara. Nah, ini yang menyebabkan tabungan-tabungan itu habis. Nah, tetapi memang ada yang mungkin menjadi satu masalah ketika dana ada tidak bisa ada inisiatif-inisiatif baru untuk spending. Nah, itu juga menjadi problem kita dan akhirnya dana itu banyak mengendap di daerah. Sebagai contoh misalnya pada waktu ada Pak Presiden melalui Menteri Keuangan memberikan satu diskresi kepada pemerintah daerah untuk menghabiskan dana mengatasi inflasi sebesar 3 triliun ya sampai bulan Oktober, November mungkin nggak sampai 20% habis gitu. Karena ya tidak semua daerah punya kreativitas untuk menghabiskan dana itu dalam rangka mengatasi inflasi daerah begitu. Nah, ini yang kemudian mungkin disalahkan oleh pemerintah pusat, tapi juga ternyata memang mengalami kesulitan. Tidak semua misalnya subsidi untuk transportasi darat, angkutan itu bisa dilakukan. Akhirnya anggarannya sisa begitu. Kemudian pengadaan untuk misalnya nanam pohon cabai dan sebagainya untuk mengatasi inflasi, itu ternyata harus jauh-jauh hari. Anggaran ada tapi nggak mungkin karena siklus tanamnya itu berbeda begitu. Termasuk misalnya pengadaan sembako dan sebagainya. Daerah nggak bisa lakukan kalau misalnya dari Bulog dan sebagainya memang tidak menyediakan bahan baku untuk bahan dasar ya untuk operasi pasar dan sebagainya. Jadi anggaran ada tapi mengalami kesulitan dalam inisiatif ataupun ekosistem untuk spending dari belanja daerah. Itu problemnya, Mbak. Baik, Pak. Jadi artinya dana ini lebih baik disimpan di bank gitu ya, karena kalau kita lihat memang ada beberapa program yang mungkin belum bisa dijalankan sehingga dananya lebih baik disimpan di bank. Lalu Pak, terkait dengan konsumsi yang ada di daerah, kita lihat untuk saat ini setelah PPKM dicabut sudah mulai ada acara-acara, event-event begitu ya Pak. Dan untuk mendorong konsumsi masyarakat, artinya kan sekarang itu masyarakat mulai bergeliat ya, datang-datang ke acara-acara. Nah, Pak Rudi, menurut pandangan Anda, bagaimana untuk saat ini dari sisi perizinan untuk acara begitu Pak? Apakah memang dipermudah oleh pemerintah daerah atau seperti apa Pak kondisinya? Nah, itu yang memang menjadi persoalan kita semuanya di sini ya. Memang kalau di kota-kota besar ya, di Jakarta, Jogja, Surabaya, Bali,
perizinan-perizinan yang untuk destinasi-destinasi wisata, misalnya untuk pertunjukan-pertunjukan memang bisa dikatakan mudah ya. Tapi mungkin di daerah-daerah belum seirama dengan ini yang harus selalu diingatkan kembali. Karena perizinan itu menjadi kunci dari terselenggaranya acara kan, tanpa ada sinergitas yang bagus nggak akan bisa terjadi. Tapi saat ini kalau kita lihat kemarin ada konser Westlife misalnya, itu saya lihat juga dari berbagai kota juga datang ke Jakarta. Kemudian akan ada, performance yang macam gini yang harus ditingkatkan kembali, baik dari pelaku usaha maupun dari pemerintah. Jadi harus bersinergi, bagaimana bisa membranding, bagaimana bisa di samping branding juga blendingnya itu juga harus jelas. Misalnya ada dipaketkan kalau dari pelaku usaha dituntut untuk berkreatif, inovatif, bagaimana menciptakan suatu ekosistem yang bagus, baik di saat ini di samping ada ekoturism di Indonesia yang sangat-sangat bagus, itu kalau dibanding dengan harga tiket, dengan BUMN harus masuklah di sini ya. Harus ikut serta di sini untuk memfasilitasi kalau mau pergerakan tadi pembelanjaan bisa meningkat. Karena kita bisa lihat untuk kaum muda, untuk di sini saya bilang kalangan menengah ya, itu kebutuhan wisata itu memang sudah merupakan keharusan. Dan kita lihat trafficnya, kalau di weekend, ada long weekend, baik itu di jauh-jauh hari sebelumnya, tiket-tiket udah pada diserbu. Jadi kalau kita lihat di Traveloka, kita lihat di booking.com, apapun itu jauh hari, bahkan perayaan-perayaan yang bersifat nasional, misalnya Idul Fitri, kemudian ke depannya lagi, tiap-tiap ada long weekend tuh harga tiket kan lumayan murah, itu sudah diserbu, udah habis. Kalau kita lihat di media ya, di platform-platform penyedia reservasi. Nah itu yang harus ditingkatkan, tidak cuma pada momen-momen itu, tapi penurunan harga tiket itu harus dijadikan prioritas lah saat ini karena masih sangat-sangat mahal.